Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamaru. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa fil khabar inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wad'u hatta tankasifa ma bikum. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahasan channel Rahmatul Ummah kali ini tentang salah satu salat sunat, yaitu salat sunat gerhana matahari yang dinamakan salat kusufus syamsi. Ada juga gerhana bulan, namanya khusuful qamar. Hukum daripada kedua salat gerhana ini adalah sunat muakkad. Artinya ketika sudah terjadi gerhana matahari dan bulan, Baginda Rasulullah SAW sudah memberikan contoh tauladan. Beliau melaksanakan sholat sunat gerhana matahari yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Juga pada tahun kelima Hijriah, Baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana bulan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, perlu kita ketahui, sholat sunat itu lebih banyak daripada sholat wajib. Sholat wajib cuma 17 rakaat 5 waktu. Sedangkan kebanyakan umat Islam mungkin tidak mengetahui sholat-sholat sunat. Di antaranya sholat sunat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Dalil daripada sholat kedua gerhana ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat ke-37, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan. Maka kalian semua tidak perlu sujud kepada matahari ataupun kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keseluruhannya, yaitu Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan bulan dan matahari. Bersujudlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian semua mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis merupakan pengambilan dasar hukum pelaksanaan sholat kedua gerhana ini, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Ketahuilah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Ketika ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ini tidak ada hubungannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Ketika kita menyaksikan gerhana matahari dan gerhana bulan, kita selaku umat Islam diperintahkan oleh Baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan kedua sholat sunat tersebut. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wad'u. Apabila kalian menyaksikan kedua gerhana tersebut, maka bersembahyanglah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedua sholat gerhana ini termasuk sholat sunat yang harus ada sebab. Kita disunatkan sholat gerhana matahari kalau sudah terjadi gerhana matahari. Ketika kita akan melaksanakan sholat gerhana bulan, harus terjadi gerhana bulan.
seperti halnya kita melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, ketika harus ada sebab musim kemarau yang berkepanjangan. Tidak sah ketika kita melaksanakan sholat sunat istisqa minta hujan pada musim penghujan. Seperti halnya kita tidak disunatkan melaksanakan sholat kedua gerhana tersebut kalau kedua gerhananya tidak terjadi. Apabila kedua gerhana ini terjadi, maka kita disunatkan bahkan sholat sunat muakkad sangat kuat. Karena ini telah dicontohkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, orang-orang Yahudi di Madinah ketika baginda Rasul mempunyai seorang putra yang bernama Said Ibrahim dari Siti Maryah Al-Qibtiyah, perempuan yang terakhir dinikahi oleh baginda Rasul. Saat itu Siti Maryah melahirkan Sayyidina Ibrahim, putra bungsu baginda Rasul, meninggal dunia. Orang Yahudi menuduh bahwa terjadinya gerhana bulan ini ada hubungannya dengan kematian putra baginda Rasulullah SAW. Padahal kita harus mengetahui terjadinya gerhana bulan ataupun matahari tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang dan tidak ada pula hubungannya dengan kelahiran seseorang. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kapan dimulainya sholat gerhana? Ketika kita sudah menyaksikan betul-betul gerhananya sudah terjadi. Pada siang hari terjadi gerhana matahari, maka langsung kita melaksanakan sholat gerhana matahari. Ketika pada malam hari sudah diberitakan bahwa akan terjadi gerhana bulan pada pukul sekian lewat sekian, kita menyaksikan sendiri ternyata di langit tidak ada bulan, maka sunatlah kita melaksanakan sholat gerhana bulan. Kapan selesainya? Selesainya sholat kedua gerhana tersebut apabila matahari sudah kembali terlihat, bulan pun sudah kembali terlihat. Itu berarti menandakan kedua sholat gerhana tersebut sudah habis waktunya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ini penting kita lakukan. Karena apa? Sholat kedua gerhana ini, gerhana bulan dan gerhana matahari, beda dengan sholat sunat biasa. Karena apa? Dalam satu rakaat ada 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, 2 kali i'tidal, dan 2 kali ruku. Bagaimana prakteknya? Mari kita praktekkan dengan seksama. Ketika kita menyaksikan kedua gerhana tersebut, maka cepatlah mengambil air wudhu dan bersembahyang. Bagaimana caranya? Niat sholat gerhana matahari. Usolli sunnatan li kusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak berjamaah, tidak jadi makmum, tidak jadi imam, berarti usolli sunatan likusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimana niatnya? Sholat gerhana bulan. Usolli sunatan li khusufil komari rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau tidak jadi makmum atau tidak jadi imam. Ketika kita jadi imam berarti usolli sunatan li khusufil komari rok'ataini imaman. Kalau jadi makmum berarti rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram 1 kali langsung membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, dan seterusnya. Lalu membaca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, membaca ta'awudz, membaca bismillah, lalu membaca surat apa yang kita bisa. Ketika di rakaat pertama sudah membaca surat, lalu ruku dengan membaca tasbih agak lama sedikit. Biasa kalau kita baca tasbih 3, kalau sholat gerhana bulan matahari ketika rukunya tambah menjadi 7. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Ketika kita sudah membaca tasbih dalam ruku, lalu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah membaca Rabbana lakal hamdu, setelah i'tidal jangan dulu sujud, kembali membaca Fatihah yang kedua kali, baca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, lalu membaca surat apa yang kita bisa, lalu ruku, lalu i'tidal. Setelah i'tidal yang kedua, baru kita sujud. Biasa sujudnya 2 kali, membaca tasbih lebih baik jangan 3 kali. Karena ini diperkenankan oleh ulama ketika bacaan tasbih sholat kedua gerhana ini sunat diperbanyak. Setelah melaksanakan sujud yang kedua, kita berdiri lagi untuk berdiri melaksanakan rakaat yang kedua. Setelah berdiri, baca Fatihah, lalu membaca surat apa yang kita bisa, lalu ngeruku, terus i'tidal, baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sayin ba'du. Setelah i'tidal, kita baca Fatihah lagi. Jadi dalam satu rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, baca surat lagi, terus ruku, terus i'tidal. Setelah i'tidal yang kedua, maka kita baru melaksanakan sujud. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kedua sholat gerhana matahari dan bulan ini dilaksanakan secara berjamaah, maka sunat imam membacakan khutbah. Yang mana dalam isi khutbah kedua sholat gerhana ini, agar kita berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari adalah makhluk Allah, tidak berhak disujudi. Bulan adalah makhluk Allah, tidak berhak disembah. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Ketika kita sholat sendiri di rumah tidak perlu pakai khutbah, karena diperkenankan membaca khutbah itu ketika kita sholat kedua gerhana dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan tuntunan sholat gerhana bulan dan matahari ini besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.